Dindresmo, kami akan melawan. Dindresmo, semangat kami takkan hilang. Tu Gusti, Dindresmo, perjuangan kami pancen nyoto. Tidakkah kau ingin bangkit dan melawan? Kendar, di mana kau nak? Bangkitlah, bangunlah Kendar. Kaummu membutuhkan kehadiranmu Kendar. Dresmo membutuhkanmu. Kami akan berjalan. Assalamualaikum, ulur salam pada pemirsa. Kami datang bawa cerita nasihat badan sepanjang masa. La ilaha illallah, kentrung ini kentrung kreasi. Pemainnya muda-mudi, dengan gaya masa kini membawanya penuh aksi. La ilaha illallah. Assalamualaikum. Selamat berjumpa para penonton yang budiman. Perkenalkan, saya Dalang Kentrung yang akan menceritakan sebuah cerita tentang perjuangan orang-orang dari Dresmo, sebuah nama di wilayah kota Surabaya yang sebagian orang menyebutnya Sidoresmo, sebagian lagi Sidosermo. Dresmo dari kata Limo, atau orang yang mengaji Quran jumlahnya 5. Pada abad ke-16, berdirilah pondok pesantren tertua di kota Surabaya. Pendirinya adalah Sayyid Ali Akbar. Tapi sayang, kekejaman Kompeni Belanda tidak menjadikan kehidupan di pondok itu menjadi tenang. Ketika Sayyid Ali Akbar gugur akibat kelicikan Kompeni Belanda, pimpinan pondok diteruskan kepada putra pertamanya, yaitu Sayyid Iskandar, atau orang sekarang menyebutnya Mbah Kendar. Di tangan pemuda itu, perjuangan orang-orang Dresmo semakin membuat pusing Kompeni Belanda. Hingga akhirnya Kompeni Belanda mencoba untuk menangkap dan menawan Ibunda Sayyid Iskandar atau Kiai Kendar. Jelas saja Kiai Kendar tidak ingin ibunya menjadi korban. Hingga akhirnya Kiai Kendar menyerah dan mengajukan syarat. Jangan pernah ganggu Dresmo, apalagi ibunya. Hingga akhirnya Kiai Kendar dihukum mati. Tapi Kompeni Belanda tetap pada kelicikannya. Hingga pada suatu ketika, buat apa berjanji pada orang yang sudah mati? Saatnya kita ambil alih tanah Dresmo. Dengar suaramu, Ibu. Dresmo memanggilku. Aku datang, Ibu. Aku datang. Hei, kalian tangan kotor Kompeni Belanda, jangan sekali-sekali kalian menyentuh ibuku. Jangan sekali-sekali kalian menyakiti kaumku. Akan kubalas kalian. Akan kubalas.
perempuan Marsose Company itu. Cuy, mereka tidak ingat sudah dibuat kelang kabut kayak Kendar. Itu orang tidak ada kapok-kapoknya, tidak tahu malu. Hehe, yang membuat malu lagi itu, yang mereka itu. Seharusnya mereka meneruskan perjuangan Kekendar. Kok malah jadi penakut? Loh, kok malah kami? Lah, sampean kan santri-santri Kiai Kendar. Masa takut sama Marsose itu? Bukannya kami takut, Neng. Tapi ilmu kami masih belum mampu. Kami bukan Kiai Kendar, Ning. Sekali kami didor sama mereka, mati kami, Ning. Alasan. Bukan alasan, Neng. Tapi kami akan mencari cara bagaimana kami bisa mengalahkan mereka. Betul. Lihat, Marsose itu akan menyerbu kita. Berani-beraninya kalian mengkhianati perjanjian. Takkan kubiarkan kalian injak kaki di Dresmo. Kurang ajar. Ya. Kendar hidup lagi. Jimat yang paling keramat di dunia ini, dialah bernama Ibu. Ibu, aku menepati janjiku. Takkan kubiarkan orang-orang itu menyakitimu. Takkan kubiarkan orang-orang itu menginjak-injak Dresmo warisan ayah. Kendar, apakah layak diperjuangkan dunia ini jika korban akan berjatuhan? Ibu, ada dunia yang layak diperjuangkan dan ada yang tidak. Kemerdekaan kaum kita adalah bagian dari dunia yang layak diperjuangkan. Mereka tidak akan pernah puas hingga kaum kita habis ditumpas. Perjuangan anakmu ini meminta restu untuk kesekian kalinya, Ibu. Restuilah anakmu ini. Aku merestuimu, anakku. Pergilah, perjuangkan kaummu, perjuangkan Dresmo. Perjuangan Kiai Kendar dan para santri kembali berlanjut. Para kompeni Belanda itu kembali dibuat pusing. Barisan-barisan Marsose itu dibuat kalang kabut oleh taktik gerilya Kiai Kendar. Bukankah Kendar sudah kita eksekusi mati? Kenapa dia hidup lagi? Jalan satu-satunya bagi kompeni Belanda itu untuk menghentikan perjuangan Kiai Kendar dan santri-santrinya adalah Tak ada jalan lain. Tangkap Ibu Kendar. Kita paksa Kendar untuk menyerah. Di mana Ibu Kendar berada? Loh, mana kami tahu? Jangan ngawur, kami tidak tahu. Jawab. Saya di sini hanya menyampaikan cerita. Jangan nuduh ngawur. Pergi kalian, jangan ganggu orang bertugas. Serah
kesekian kalinya, jangan kalian sentuh ibuku lagi. Jangan kalian tindas orang-orang Desmo. Jika kalian ingkari, maka aku akan bangkit dan hancurkan kalian semua. Baiklah, aku akan menyerah. Jangan Gendar! Akhir Kiai Gendar dieksekusi mati dengan tubuh terpisah jadi dua. Sebelahnya dimakamkan di komplek pemakaman Sunan Bungkul. Sebelahnya lagi dengan menyeberangi lautan dimakamkan di Pulau Madura. Hingga abad ke-19, cita-cita Dresmo menjadi tanah perdikan akhirnya terwujud. Derita ini hidup rukun lentram diimpikan, sejahtera hilangkan penindasan, di mana ada kedamaian, di sana kami akan